Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita mau coba kupas tuntas soal tantangan dan strategi memimpin dan juga mengubah fungsi pemasaran produk. PMM ya. Kita banyak ambil inspirasi dari bab 26 buku Loved karya Martina Lowchenko. Jadi misi kita hari ini ya, pengen bongkar gimana sih cara terbaik mendefinisikan peran PMM ini, terus gimana bangun tim yang efektif, dan juga nentuin struktur laporan yang pas. Apalagi kalau perusahaan Anda lagi tumbuh atau berubah kan. Oke, langsung aja ya. Di buku itu ada contoh bagus banget, Mala Sharma di Adobe. Waktu Adobe revenue-nya udah gede banget, 11 miliar lebih, dia itu berhasil bikin peran PMM jelas banget. Dipisahin gitu dari product management atau PM yang fokusnya lebih ke apa dan kenapa produk dibuat. Terus juga beda sama tim marketing campaign dan tim go-to-market, GTM. Iya, betul. Nah, kenapa sih kejelasan peran ini jadi penting banget? Nah, ini menariknya di bagaimana kejelasan itu dicapai. Dan dampaknya ya, kayak Mela tadi, dia pakai artefak tertulis. Jadi ada deskripsi peran yang jelas, proses kerja, bahkan ada pelatihannya juga. Ini penting banget, karena kalau batasannya nggak tegas, PMM bisa tumpang tindih. Sering kan kejadian, siapa nih yang pegang riset kompetitor, PM atau PMM? Gitu. Nah, kejelasan ini bikin PMM bisa fokus ke dampak strategisnya. Disinilah pemimpin PMM itu perannya krusial. Pemimpin harus definisikan gimana PMM ini beroperasi di perusahaan mereka. Pakai 4 pilar itu loh, ambasador, strategis, storyteller, sama evangelis. Itu jadi kayak panduannya. Oke, jadi kejelasan peran itu fundamental ya. Tapi terus muncul pertanyaan soal struktur nih. PMM sebaiknya lapor ke tim mana? Marketing atau produk? Ini sering banget jadi perdebatan kan? Gimana buku ini lihatnya? Buku Loved ini, dia ngasih lihat pro kontranya sih. Nggak ada jawaban mutlak, karena ya tergantung banget konteksnya. Kalau PMM lapor ke marketing, nah ini biasanya dorong cara pikir GTM yang lebih fokus ke pasar dan pelanggan. PMM juga jadi lebih gampang lihat gambaran besar portofolio produk. Jadi kayak penghubung strategis antar produk gitu. Tapi di sisi lain, kalau lapor ke tim produk, itu seringkali lebih efektif buat produk yang teknis banget. Atau kalau misalnya komunikasi detail produk ke tim GTM itu suka jadi masalah. Struktur ini bisa ngurangin friksi lah buat PMM dapetin info produk yang mendalam. Wah, jadi nggak ada jawaban hitam putih ya ternyata. Kayaknya buku ini lebih nekenin pentingnya lihat kondisi internal perusahaan dulu ya. Misalnya, di mana sih hambatan komunikasi paling besar sekarang? Nah, itu bisa jadi petunjuk struktur mana yang lebih pas. Betul sekali. Dan struktur ini pasti ada hubungannya sama cara tim kerja bareng. Nah, bab 26 ini kan juga nyinggung studi Google yang terkenal itu, Project Aristotle. Iya, Project Aristotle. Itu menarik banget karena temuannya itu faktor paling penting buat tim efektif itu bukan siapa orang di dalamnya, tapi gimana cara mereka interaksi. Ada 5 kunci nih. Pertama, dan ini yang paling penting, rasa aman psikologis, psychological safety. Jadi keyakinan kalau anggota tim itu aman buat ambil resiko. Misalnya ngasih ide aneh atau ngaku salah gitu. Terus ada ketergantungan, dependability. Lalu struktur dan kejelasan peran, balik lagi ke poin awal kita tadi. Ah iya benar. Terus ada makna pekerjaan, sama dampak pekerjaan. Nah, buat PMM yang kerjanya kan lintas fungsi banget, rasa aman ini jadi vital. Supaya kolaborasi sama PM, sales, marketing itu lancar jaya. Rasa aman psikologis itu kedengerannya krusial banget ya. Apalagi buat PMM yang butuh banyak masukan, feedback dari macam-macam pihak. Tepat. Dan buku Loved ini juga negasin pentingnya keberagaman perspektif di tim PMM. Bukan cuma soal demografi loh ya, tapi cara pandang yang beda-beda. Kalau ini didukung rasa aman buat ngomong, wah, itu bisa hasilin keputusan strategis yang lebih bagus. Bisa hindarin groupthink juga. Ada contohnya di buku, gimana perspektif beda itu nyelamatin dari kesalahan fatal pas mau launching produk. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda? Kayaknya bangun fungsi PMM yang hebat itu lebih dari sekedar soal struktur organisasi aja ya. Perlu definisi peran yang jelas, kayak contoh Mala Sharma tadi. Perlu visi kepemimpinan yang jelasin gimana PMM ngasih nilai pakai pilar ambassador, strategist, storyteller, evangelis itu. Terus pertimbangan matang soal lapor kemana, dan yang paling dasar ya bangun fondasi tim yang kuat.
Dasarnya rasa aman psikologis dan kejelasan, kayak temuan proyek Aristotle. Ulang, kalau kita lihat betapa pentingnya dinamika tim menurut Google dan pengalaman Dewavot, nah gimana caranya Anda bisa secara sadar, proaktif gitu, memupuk rasa aman psikologis di tim PMM Anda? Langkah konkret apa ya yang bisa diambil? Supaya tiap orang nyaman gitu bagi ide gilanya, kasih kritik membangun, atau ngaku kalau lagi ada tantangan. Demi inovasi sejati di pemasaran produk Anda. Gak peduli siapa atasan formal mereka di struktur organisasi.